Dalam kisah di sebuah hutan, tinggallah dua sahabat, monyet dan kura-kura. Suatu ketika di hutan, turunlah hujan yang sangat deras, sehingga terjadilah banjir. Monyet dan kura-kura lalu bersepakat untuk pergi ke sungai menunggu sesuatu yang terampung mereka terbawa banjir. Sesampainya mereka di sana, mereka melihat ada sebuah sebatang pohon pisang yang hanyut karena terbawa banjir. Lihat monyet, itu ada batang pisang yang hanyut, teriak kura-kura. Kemudian mereka segera mengambil batang pohon pisang tersebut dan membawanya ke tepi sungai. Ayo kura-kura, tarik yang kuat. Baik, ayo. 1, 2, 3. Teriak kura-kura. Akhirnya batang pohon pisang tersebut berhasil mereka tarik ke tepi sungai. Singkat cerita, batang pohon pisang tadi kemudian mereka potong dan membaginya menjadi 2 bagian yang rencananya untuk mereka tanam nantinya. Karena monyet merasa dirinya paling berkuasa, ia pun mengambil bagian atas. Di pikirannya, jika ia mengambil bagian atas, maka batang pisangnya akan cepat tumbuh dan berbuah. Karena monyet mengambil bagian atas, maka tentunya kura-kura mendapat batang pohon pisang paling bawah. Kemudian mulailah mereka menanam batang pohon pisang mereka masing-masing. Hari demi hari berlalu. Batang pohon pisang yang ditanam oleh kura-kura akhirnya tumbuh dengan subur dan berbuah sangat lebat. Sedangkan batang pisang yang ditanam oleh si monyet mati. Saatnya untuk memanen pisang pun tiba. Kura-kura ingin memanjat pohon pisang tersebut, namun sayangnya ia tidak bisa memanjatnya. Kura-kura teringat akan sahabatnya si monyet. Ia pun memanggil si monyet untuk mengambilkan buah pisangnya. Monyet, maukah kamu menolongku? Tanya kura-kura. Apa itu kura-kura? Tanya monyet kembali. Ingatkah kamu batang pohon pisang pernah kita tanam, monyet? Sekarang batang pisang itu sudah berbuah sangat lebat, tetapi aku tidak bisa memanjatnya. Maukah kamu memanjatkannya untukku? Seketika timbulnya jahat si monyet untuk menipu kura-kura sahabatnya. Baiklah, aku akan membantumu dengan senang hati. Senyum si monyet terlihat licik. Sampainya monyet di sana, ia langsung memanjat pohon pisang milik kura-kura. Tetapi bukannya memetik pisang untuk diberikan kepada kura-kura, ia malah memakan buah pisang itu sendiri. Nyam nyam nyam. Melihat hal itu, kura-kura berteriak dari bawah pohon pisang. Jatuhkan sebagian untukku juga, monyet. Namun monyet tidak menjatuhkan. Dia hanya menjatuhkan kulit pisangnya saja, sedangkan isinya habis dimakan olehnya. Monyet berkata, "Sebentar, saya mencicipinya dulu. Saya mau memastikan apakah buah pisangnya sudah masak atau belum." Lalu monyet memakan sebuah buah pisang milik kura-kura sampai habis. Dia hanya menyisakan kulitnya saja untuk diberikan kepada kura-kura. Mengetahui hal itu, kura-kura menjadi murka. Ia marah besar. Hatinya sakit sekali bahwa dia telah ditipu oleh sahabatnya si monyet. Teman-teman, tahu tidak apa kira-kira akan yang terjadi selanjutnya? Kura-kura
lalu merencanakan sesuatu. Ia pun kemudian membuat perangkap dari bambu yang ujungnya sangat tajam. Dan ia menaruh tepat di bawah pohon pisang yang ia tutupi dengan rerumputan agar tidak terlihat oleh si monyet. Setelah perangkap telah selesai dibuat, kura-kura lalu memanggil si monyet. Hai monyet, saat kamu melompat turun, jangan lompat di tempat tak berumput. Lompatlah di sini, di tempat yang berumput. Memangnya kenapa? Monyet kembali. Karena tempat tak berumput itu, banyak bebatuan yang tajam. Kakimu nanti terluka. Jawab kura-kura. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, dan monyet sangat percaya dengan sahabatnya itu. Maka melompatlah monyet ke tempat yang ditunjukkan oleh kura-kura. Baiklah, ya, hap, gerakan monyet terdengar. Darah mengalir membasahi tubuh monyet. Badannya tertusuk oleh bambu tajam yang dibuat oleh kura-kura sahabatnya. Kura-kura sahabatku, tolonglah aku. Maafkan aku, kura-kura. Tidak, kau telah menyakiti hati aku. Kau sudah membohongiku. Kau terlalu serakah. Kura-kura lalu pergi meninggalkan si monyet sendirian yang berteriak kesakitan. Dia tidak peduli hatinya sudah terlanjur sakit. Dan akhirnya monyet pun mati karena keserakahannya sendiri. Itulah hukuman bagi yang suka berbohong dan serakah. Teman-teman, demikianlah dongeng monyet dan kura-kura yang saya bawakan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari dongeng tersebut, di mana keserakahan akan membuat hidup kita tidak pernah merasa cukup dan puas, yang pada akhirnya akan membuat hidup kita menjadi celaka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.